Ya dia. Ini tekap ini biasanya nih uang juga aku yang 98 Dulu anak mainnya siapa? Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 kami mendapatkan laporan dugaan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Lalu berdasarkan laporan tersebut, kami melakukan olah TKP dan melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 jam 15, tim Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama dengan unit Reskrim Polsek Serpong telah menangkap seseorang yang telah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini korban salah satunya adalah warga negara asing, yaitu warga negara Jerman. Kemudian tersangka kami amankan di Tambun, Bekasi. Dan saat ini terhadap yang bersangkutan kami persangkakan pasal pembunuhan berencana dengan 340 KUH pidana dan pasal pencurian dengan kekerasan atau 365 KUH pidana yang ancaman pidananya 20 tahun penjara dan seumur hidup. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Pak Kapolres, motif sendiri apa Kapolres? Motif pelaku? Motif pelaku merasa sakit hati karena sering dikata-katai dengan kata-kata kotor dan dengan perbuatan-perbuatan yang menurut pelaku itu sangat menghina dirinya. Pelaku udah kena korban atau belum Pak Kapolres? Sebelumnya pelaku adalah kuli harian lepas di rumah korban. Itu kalau untuk apakah dibawa dari rumah atau di TKP? Ada di TKP. Ya. Tapi pelaku berangkat dari rumah sudah merencanakan mau melakukan pembunuhan terhadap korban. Oke. Karena ini korbannya adalah WNA, dari pihak kepolisian juga ada koordinasi dengan kedutaan. Betul, kami sudah koordinasi dengan pihak kedutaan Jerman sehubungan dengan jenazah yang harus dikoordinasikan dengan pihak keluarga dari Jerman. Dipulangkan ke Jerman atau bagaimana? Hari Senin dari pihak kedutaan akan datang untuk berkoordinasi dengan kita. Pak Kapolres, terkait dari pendalaman itu motifnya apa kalau dari korban itu? Apakah mungkin pelaku berbuat salah ketika bekerja atau gimana? Ya, jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan saat si pelaku ini mengerjakan pekerjaan rumah karena sedang perbaikan rumah. Kemudian ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti pelaku sehingga pelaku merasa dendam. Untuk asisten rumah tangganya sendiri bagaimana? Apakah memang masih berstatus sebagai saksi atau dari hasil pendalamannya bagaimana, Pak? Ya, untuk Asistennya. asisten rumah tangga ya, asisten rumah tangganya sebatas saksi karena selama ini berdasarkan keterangan dari berita acara pemeriksaan
dari ART-nya kami jadikan saksi. Berarti Pak, kalau sampai saat ini untuk soal pembunuhan berencana ini baru direncanakan oleh yang bersangkutan saja gitu, tidak dengan orang lain atau Ya, memang hanya ya. bersangkutan? Yang bersangkutan pelaku tunggal. Jadi rumah korban sehingga tahu situasi rumah. Jadi pada saat merencanakan tersebut datang ke rumah, kemudian memanjat masuk ke dalam dan mengambil kapak di rumah tersebut, lalu terjadilah pembunuhan tersebut. Saya sampaikan Bapak Kapolres, ada yang kurang? Kronologi penangkapan, Pak. Kamera dulu. Ya baik, jadi kronologis, saya akan sampaikan terkait kronologis dari awal sampai dengan terakhir penangkapan. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Kapolres, bahwa tersangka merupakan kuli harian lepas di rumah korban. Jadi sedang mengerjakan renovasi rumah korban di bagian depan untuk mengecat tembok dan renovasi atap rumah. Tersangka mulai bekerja tanggal 22 Februari, kemudian diberhentikan oleh korban selaku pemilik rumah pada tanggal 8 Maret atas berdasarkan keterangan tersangka pekerjaannya kurang bagus dan lain sebagainya. Atas dasar itu kemudian sepanjang tersangka bekerja sering diperlakukan tidak baik dan juga dikata-katai dengan kata-kata yang tidak sopan dan tidak senonoh sehingga tersangka sakit hati. Pada tanggal kejadian hari Jumat 12 Maret, yang bersangkutan tersangka berangkat dari kediamannya di daerah Legok menggunakan sebuah sepeda motor yang ada di sebelah, langsung menuju rumah korban. Karena tersangka bekerja di rumah korban, jadi tersangka sudah mengetahui kondisi rumah. Jadi pertama datang, korban memanjat pagar tembok di rumah korban, kemudian memanjat steger yang dia buat untuk renovasi, sehingga dia tiba di lantai 2. Karena dia tahu bahwa lantai 2 tidak pernah dikunci. Setelah di lantai 2, dia melihat situasi di bawah ternyata masih korban belum tidur, sehingga ditunggu dan setelah 5 menit kemudian korban masuk kamar, kemudian tersangka turun melalui tangga dan ketika turun melihat ada sebuah kapak. Kapak itu diambil, diselipkan di pinggang kanan, kemudian tersangka tidak langsung menuju kamar, tapi menuju pintu utama. Jadi mengetuk pintu utama dari dalam dengan maksud untuk mencari perhatian atau memancing si korban untuk keluar. Yang keluar pertama adalah korban 1, inisial NS, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, keluar dari kamar dan sebelum tiba di pintu utama, ruang utama, kemudian diayunkanlah sebuah kapak itu sehingga mengenai dagu sampai dengan ke leher korban. Kemudian setelah itu dibawa ke kamar dan juga dilakukan hal yang sama sehingga mengenai lengan daripada korban 1. Mendengar keributan tersebut, akhirnya korban 2, inisial KEN, warga negara Jerman, terbangun dan sesaat setelah terbangun langsung dilayangkan sabetan kapak oleh yang bersangkutan sama di leher. Untuk korban 2, KEN meninggal di TKP, sementara untuk korban 1 atas nama NS warga negara Indonesia meninggal saat perawatan di rumah sakit. Saya rasa itu. Ada lagi? Pekerjaan korban sementara tidak bekerja. Sudah ada di situ sebelumnya. Dan untuk yang kedatangan tamu sebelumnya diinformasikan oleh Satpam ada kedatangan tamu sebelumnya? Tidak. Jadi mungkin yang dimaksud tamu oleh si saksi Satpam bukan yang bersangkutan. Katanya sempat diantar. Kenapa? Katanya pelaku sempat diantar. Enggak, jadi dia datang sendiri. Jadi setelah melakukan tindak pidana tersebut, pelaku kabur, kembali ke rumahnya yang di Legok, berganti pakaian, kemudian mengendarai ojek online menuju stasiun, kemudian lari ke daerah Tambun. Dan saat itu juga setelah mendapat informasi, tim gabungan dari Satreskrim dan Unit Reserse Serpong langsung menuju tempat dan melakukan penangkapan. Dan berhasil ditangkap sekitar pukul 15. Dan nggak ada ngelagat kecurigaan dan sebenarnya kan itu penjagaan ketat banget dan Tidak ada, karena yang bersangkutan itu tukang mixing. Itu kan tukang, jadi memang sudah biasa keluar masuk. bercak darahnya juga nggak ada. Bercak darah tidak terlihat karena kan itu situasinya malam. TKP kan sekitar pukul 22.30. Tambun itu rumahnya siapa, Mas? Di sana ada kediaman saudaranya dan kebetulan yang bersangkutan tersangka ini ada pekerjaan untuk membetulkan pompa di rumah warga.
Belum, pelaku belum keluar. Saya rasa cukup ya. Kulit tunggal atau ada rekan yang lain? Sendiri, tersangka kuli berdua dengan orang tuanya, tapi saat kejadiannya dia melakukan sendiri. Saya rasa cukup Oh, rekan-rekan. berarti pelaku baru kenal korban pada saat kerja jadi kuli Iya, ya? Sebelumnya iya. belum pernah ketemu Ya, ya? belum. Kata Kapolres saudara bukan berarti Apanya? antara pelaku dan korban. Enggak, Atau Kapolres masih ada nggak bilang hubungan saudara. Kapolres nggak bilang saudara. Dan Sebelumnya ketika kan? satpam bertemu masuk gitu, dan itu tidak ada perbincangan atau kecurigaan berarti? Tidak ada, karena memang yang bersangkutan kan pernah kerja di situ. Jadi satu handphone milik korban, 2 unit, kemudian juga uang cash sebesar 220.000. Oh, berarti uang sama handphone Pak, ya? tersangka pernah tersangkut pidana lain atau? Sementara itu, rekan-rekan, saya rasa cukup. Nanti kurang lebihnya sudah kita siapkan untuk bahan rilis. Oh, barang berharga lainnya nggak diambil ya? Tersangka pernah terlibat pidana lain? Belum. Berarti penahannya di sini juga? Ya. Dulu ya, makasih ya. Del, plastiknya Del. Boleh apa?